Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faiza Rahma Sujana, mahasiswa Universitas Jember dari program studi Teknik Lingkungan dengan NIM 241910601027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Jember yang diampu oleh Bapak Dr. Parto MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mungkin selama ini kita menganggap bahasa Indonesia hanya digunakan di dalam negeri, namun sebenarnya posisinya di dunia mulai semakin diperhitungkan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur yang sangat besar, yaitu lebih dari 270 juta orang. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu bahasa yang cukup dominan khususnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah diajarkan di berbagai negara. Bahkan, penyebarannya sudah menjangkau puluhan negara di dunia. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya digunakan secara nasional, tetapi juga mulai berkembang secara internasional. Baru-baru ini, bahasa Indonesia juga mendapat perhatian internasional setelah digunakan dalam forum resmi dunia seperti SIDA UNESCO. Selain itu, terdapat wacana untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di kawasan ASEAN. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki posisi strategis. Fenomena ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia semakin diakui keberadaannya di tingkat global. Nah, ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Pertama, struktur bahasanya relatif sederhana. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat terbuka dan mampu menyerap kosakata dari berbagai bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, dan diplomasi di kawasan regional. Dan selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadikan bahasa Indonesia ini sangat berpotensi. Untuk studi kasus, salah satu contoh nyata adalah meningkatnya minat warga negara asing untuk mempelajari bahasa Indonesia melalui program pertukaran pelajar dan beasiswa, seperti program Dharma Siswa. Selain itu, konten digital Indonesia seperti musik, film, dan media sosial juga mulai dikenal secara luas. Hal ini secara tidak langsung mendorong orang asing untuk mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia. Dengan demikian, perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya didorong oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh budaya populer dan teknologi. Sebagai penutup, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Hal ini didukung oleh jumlah penutur yang besar, kemudahan dan dalam pembelajaran, serta peran Indonesia di tingkat global. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bangga terhadap bahasa sendiri. Karena pada akhirnya, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga merupakan identitas bangsa. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.